Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 24 Juli 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan penuh semangat. Dalam surat menyurat resmi, tanda tangan itu diperlukan sebagai otorisasi dari surat tersebut. Para katekumen setelah habis misa biasa minta tanda tangan sama saya. Bukannya saya so artis, bukan. Tetapi sebagai bukti kalau mereka telah mengikuti misa dan kelak siap untuk dipermandikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang orang-orang yang menuntut tanda dari Yesus. Mereka datang dan bertanya, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Mereka menuntut bukti dan tanda dari Yesus supaya mereka percaya bahwa Yesus sungguh Mesias yang mereka nantikan. Ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Masih kurangkah dengan karya baik yang telah dibuat oleh Yesus? Yang buta dicelikan, yang lumpuh kembali berjalan, yang bisu berkata-kata, yang tuli kembali mendengar, bahkan ia membangkitkan orang mati. Mau tanda dan bukti apa lagi? Coba kita lihat. Bacaan ini diambil dari Injil Matius 12. Artinya sudah hampir dari separuh Injil Matius. Dan mereka masih menuntut bukti. Ini kan hanya cari-cari celah dari orang-orang munafik. Dari mereka yang berhati degil dan tidak mau membuka hati untuk percaya. Yesus berkata kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus." Maksudnya apa? Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang di Niniwe yang mendengar pewartaan Yunus segera bertobat dan kembali kepada Allah. Demikian pula dengan Ratu Sheba dari selatan yang datang jauh-jauh untuk mendengar hikmat Salomo. Bukan karena Salomo melakukan mukjizat dan peristiwa-peristiwa ajaib, namun karena hikmatnya menggerakkan Ratu Sheba dari selatan untuk mencari Salomo. Dan Yesus dikatakan jauh melebihi tanda Nabi Yunus dan hikmat Salomo. Namun mengapa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi masih juga tidak percaya dan menuntut tanda daripadanya? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Terkadang kita pun seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menuntut tanda, mukjizat, perbuatan-perbuatan ajaib, hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat hidup ini. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa melalui masa pandemi yang begitu mencekam. Bukankah ini merupakan sebuah anugerah istimewa dari Tuhan? Masihkah kita menuntut tanda dan bukti lagi dari Tuhan untuk kita menjadi percaya? Mari kita bersyukur atas segala anugerah dan karya-karya baik Tuhan yang Ia karuniakan kepada kita setiap saat. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.